Selamat malam Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati. Selamat datang kembali di The Third Connectpedia Conference 2020, Game Changer. After break tentunya tetap bersemangat atau justru makin bersemangat Bapak Ibu, dan kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya yang luar biasa menarik. Perkenalkan, nama saya William Renaldo, saya dari hosa.id. Saya seorang pebisnis, bisnis saya di bidang garment, dan selama 60 menit ke depan, saya akan menjadi host pada sesi kita yang berjudul Game Changer in Franchise Business. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum pandemi, bisnis sudah menghadapi challenge yang cukup berat. Kita masuk pada apa yang diistilahkan dengan VUCA World, ditambah dengan pandemi COVID-19. Makin berat lagi bisnis dirasakan oleh banyak orang, dan tidak sedikit juga yang terkena PHK. Salah satu solusi adalah franchise bisnis. Apakah sebagai franchisor atau franchisee? Kalau sebagai franchisor, takes time Bapak Ibu untuk membangun brand, membangun manajemen, membangun SOP yang tepat. Namun sebagai franchisee, memilih franchise bisnis yang baik, itu juga membutuhkan kejelian untuk melihat mana franchise bisnis yang baik. Setelah kita menemukan bisnis franchise yang baik pun, apakah kemudian problem solve? Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Challenge masih akan terus ada, baik sebagai franchisor maupun sebagai franchisee. Dan pada sesi kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak bersama-sama pemaparan bagaimana menjadi seorang game changer dalam bisnis franchise yang nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita. Saya atas nama Connectpedia Conference Committee mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder yang terlibat sedemikian acara malam hari ini, acara saat ini bisa berlangsung dengan baik. Dan konferensi ini didukung oleh para sponsor, community partner, radio and media partner, awarding partner, serta humanitarian partner, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ya, di bagian bawah virtual conference. Dan Bapak Ibu, seluruh keuntungan dari acara ini tentunya akan sepenuhnya didonasikan kepada PMI, Palang Merah Indonesia. Saya akan membacakan profil dari narasumber kita sebelum nanti kita menyimak pemaparan dari beliau. Yance Wongso adalah CEO dan founder franchise Biru, waralaba depo air minum pertama dan terbesar di Indonesia yang menyediakan air minum berkualitas dengan harga terbaik untuk masyarakat. Yance sukses membawa franchise Biru memimpin pasar depo air minum di Indonesia. Lebih dari 500 gerai air minum Biru hadir di tengah masyarakat, dan tidak kurang dari 50 penghargaan dan sertifikasi bergengsi dari dalam dan luar negeri mengukuhkan Yance Wongso dan PT Biru Semesta Abadi sebagai salah satu pemimpin usaha franchise terkemuka di Indonesia. Yance ingin dikenang sebagai konseptor dan pendiri usaha komersial dengan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Dan di sela kesibukannya, beliau aktif menjadi pembicara seminar pengembangan bisnis waralaba, serta berbagai kegiatan sosial dan kerohanian. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Yance Wongso. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sungguh saya bergembira untuk pada malam hari ini dapat hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak William tadi memberikan perkenalan kepada saya. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah franchise game changers di bisnis franchise. Saya mulai dengan share screen karena waktu kita terbatas 30 menit ya. Jadi saya tidak menginginkan Bapak Ibu miss atau kekurangan dari apa yang saya telah siapkan untuk menyampaikannya. Saya lakukan share screen sebentar ya. Bapak Ibu, franchise adalah tentang bagaimana franchisor yang tunggal bekerjasama dengan banyak franchisee.
Saat ini Biru telah mempunyai kurang lebih 196 franchisee. Yang tampak di depan di layar adalah franchise gathering kita yang pertama tahun 2016. Kita telah menyelenggarakan yang tahun 2018 dan tahun 2020 ini. Sebetulnya kita merencanakan untuk National Gathering Franchise Biru yang ketiga, tetapi kita tunda untuk sampai dengan tahun 2021. Saya perkenalkan tentang franchise Biru dengan menyampaikan profil dari Biru sebentar, sehingga Bapak Ibu lebih memahami apa dan siapa franchise Depo Air Minum Biru. Bapak Ibu, saya mulai dengan slide yang pertama ini. Ini adalah gerai pertama kita di bulan Mei tahun 2002. Ada di Surabaya, di Jalan Darmokali nomor 50. Ini adalah prototipe daripada franchise Depo Air Minum Biru, yang kemudian kita multiplikasi, duplikasi dari outlet kita yang pertama ini, sampai dengan kita sekarang mempunyai 512 outlet. Jadi modelnya seperti ini. Kenapa ini saya pertunjukkan? Karena memang apa yang kita rencanakan, kita planningkan dengan matang tahun 2002, itulah yang menjadikan kita mampu mengatasi situasi-situasi sulit yang kita hadapi pada saat ini. Ini adalah gerai kita yang ke pilot project franchise pada tahun 2003. Di Surabaya kita membangun satu gerai di Pertemuan Kali, dan di Jakarta ada satu mitra yang kebetulan adalah adik saya pribadi, yang menginginkan untuk membuka usaha yang sama dengan saya atas usulan daripada orang tua saya dan inisiatif dari adik saya sendiri. Jadilah adik saya itu Pak Funadi Wongso menjadi mitra saya yang pertama, dan kita sepakat untuk menerapkan konsep franchise dalam kerjasama kita berdua. Ini pilot project franchise kita Oktober 2003, kemudian dari situlah berkembang gerai saya di Surabaya sebagai gerai milik perseorangan, milik pribadi, dari satu gerai menjadi 2 gerai, kemudian menjadi 4 gerai, dan gerai pilot project franchise yang di Jakarta menjadi 3 gerai, sehingga kita punya akhirnya 7 gerai. 2006 masuk kita kepada usaha yang disebut dengan franchise Depo Air Minum Biru. Di dalam suatu yang kita luncurkan di Expo di Jakarta, franchise Depo Air Minum adalah satu usaha yang berbeda dengan apa yang disebut dengan usaha gerai biru. Karena usaha gerai biru kita mulai tahun 2002, franchise adalah another business yang kita mulai tahun 2006. Mengapa saya katakan demikian, nanti kita akan menjadi lebih jelas. Saat ini kita mempunyai 512 gerai di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini menunjukkan satu pertumbuhan terakhir ini yang kita dorong dengan cepat sekali. Pada waktu awal dengan formula 7 gerai di tahun 2006, sekarang kita tumbuh menjadi 512 di akhir per September 2020 ini. Saat ini usia Biru sudah 18 tahun setelah melewati bulan 5 tahun 2020. Bapak Ibu, kalau kita mau membicarakan tentang bagaimana usaha franchise dapat menjadi game changer, di tahun yang sulit tahun 2020 ini, saya memulai dengan mendasarinya dengan pernyataan sebagai berikut. Air Minum Biru adalah usaha yang saya senang dan saya mampu melakukannya. Itulah yang mendasari usaha franchise yang bisa bertahan terhadap season. Memang usaha franchise by definition adalah usaha yang sudah bisa melewati season. Karena untuk pemerintah disyaratkan 5 tahun usaha itu menjalani berbagai macam musim dan terbukti menguntungkan. Partnership dengan berbagai macam partner sebagai pilot project juga terbukti menguntungkan.
baru kemudian bisa disahkan oleh pemerintah sebagai satu usaha franchise. Sebelumnya banyak orang mengatakan sebagai business opportunity, yang membedakannya adalah antara business opportunity dan usaha franchise adalah di tingkat risiko. Jadi usaha franchise mempunyai tingkat risiko yang jauh lebih rendah karenanya sudah melewati season daripada bisnis. Mengapa kita katakan bahwa dasar daripada usaha franchise yang baik, yang bisa bertahan terhadap berbagai macam musim daripada bisnis adalah usaha yang betul-betul kita mempunyai passionate dan apa yang kita mempunyai kapasitas atau kapabilitas dalam melakukannya. Saya berikan satu gambaran tentang usaha franchise Depo Air Minum Biru. Saya sendiri mempunyai background keluarga, karena saya katakan juga bahwa usaha Depo Air Minum Biru ini adalah usaha keluarga. Saya dibesarkan dalam suatu usaha keluarga di bidang rumah makan, dan saya mengelola aktif rumah makan selama 10 tahun di dalam profesional saya. Saya sendiri juga mempunyai pengalaman kerja di bidang properti atau di industri developer, ya, properti. Disitulah menjadi basis daripada usaha Depo Air Minum Biru. Secara pendidikan saya sendiri mempunyai background teknik sipil, seorang engineer, struktur dan geoteknik. Selanjutnya di S2 saya mempunyai pendidikan di bidang marketing. Kombinasi daripada apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan satu yang saya mampu dan apa yang saya senang lakukan. Apa kaitannya itu dengan Depo Air Minum? Kalau boleh saya ceritakan dengan singkat, Depo Air Minum adalah apa yang saya telah lakukan dalam studi maupun dalam pengalaman kerja saya dan terrealisasi di dalam Depo Air Minum. Depo Air Minum adalah usaha rumah makan yang paling sederhana, yang menjualnya hanyalah air putih produknya. Tapi semua karakter daripada rumah makan, manajemen daripada rumah makan, semua tertuang di dalam usaha ini. Usaha Depo Air Minum adalah usaha developer atau usaha real estate. Karena di situ ada yang namanya lokasi-lokasi tempat di mana retail untuk Depo Air Minum itu berada. Dan mengembangkan retail itu perlu memilih lokasi-lokasi yang terbaik, membangunnya sehingga menjadi sesuatu yang dapat memfasilitasi terlaksananya retail tersebut secara sukses. Jadi kombinasi dari kedua usaha itulah yang sebetulnya sekarang menjadi satu fondasi dari usaha Depo Air Minum Biru. Bapak Ibu, mengapa kesenangan, passionate, dan kemampuan untuk melakukan usaha ini menjadi penting? Karena dari situlah muncul apa yang disebut dengan details daripada bisnis. Dikatakan oleh para pakar, dikatakan bahwa yang penting dalam segala sesuatu yang menjadikan kita berbeda antara satu usaha dengan usaha yang lain adalah pada detailsnya. Atau orang katakan the devil is in the details. Dan kesenangan dan kemampuan tersebutlah yang mampu memberikan kita perbedaan yang sangat mendetail apa yang kita lakukan di dalam usaha tersebut. Banyak orang katakan semua usaha air minum, Depo Air Minum sama. Tapi kalau orang melihat Depo Air Minum Biru tentu melihat perbedaan-perbedaannya. Cara pandang mengenai bisnis ini adalah sesuatu yang berbeda karena kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Demikian juga kita mengerjakan bisnisnya dengan cara yang berbeda. Banyak orang bertanya, Pak, apa bedanya Depo Air Minum Biru dengan Depo Air Minum isi ulang yang lain? Berarti Anda belum pernah datang ke tempatnya kita di Depo Air Minum Biru. Karena begitu Anda datang ke tempat Depo Air Minum Biru, Anda akan melihat bahwa segala sesuatunya berbeda. Mengapa berbeda? Karena saya melakukannya dengan kesenangan dan saya sungguh passionate untuk melakukan dengan segala kemampuan saya, memikirkan secara independen sehingga mendapatkan satu pemikiran yang orisinil mengenai usaha ini. Sebagai satu gambaran, saya melihat bahwa usaha ini mempunyai harga produk yang sangat murah, kurang lebih sepertiga daripada air minum pabrikan. Pada waktu kita memulai tahun 2002, air minum pabrikan harganya 7.500 untuk refill. Sedangkan isi ulang yang saya temukan pada waktu itu mempunyai harga retail 2.500. Jadi sepertiga daripada air minum pabrikan. Tapi saya menyadari bahwa ini bukanlah sesuatu yang tidak ada dasarnya. Karena saya percaya tentang kualitas itu tidak akan membedakan dari sisi harganya.
selama saya studi di Amerika, saya telah melakukan juga konsumsi air minum isi ulang di negara Amerika, di California. Di sana kalau saya membeli air minum dalam kemasan di supermarketnya, dalam wadah yang harganya mungkin $1, saya pulang, habis, saya bawa lagi kembali lagi kepada supermarket tersebut, tapi saya mengisinya di depan supermarket di dalam satu vending machine. Saya isi 1 galon kurang lebih 3,4 liter dengan hanya 25 sen atau 1 quarter. Disitulah saya mendapatkan bahwa harga ini adalah harga yang real, bukan harga yang karena menurunkan kualitasnya. Karena di negara Amerika kualitas itu adalah dijamin oleh pemerintah dengan FDA-nya yang sangat ketat. Dari situ saya katakan bahwa kualitas itu bisa kita kerjakan tanpa mengurangkan harganya. Details itu lalu menjadikan kita mempunyai pandangan kenapa kok harga AMDK dengan harga depo air minum bisa berbeda. Kita mempelajarinya dan kita katakan bahwa AMDK atau pabrikan itu mempunyai komponen biaya wadah atau kontainernya dan biaya distribusinya yang mahal. Dan kalau itu kita hilangkan, maka kita akan mendapatkan penghematan yang luar biasa dengan hanya menjual air minum curah ke dalam wadah dari konsumen kita yang kita sudah sterilkan dan kita bersihkan tanpa kita melakukan delivery karena konsumen lah yang datang ke toko kita. Dan dengan demikian kita bisa meneruskan penghematan biaya itu kepada konsumen kita. Lalu bagaimana dengan produksinya? Apa yang dilakukan oleh AMDK dengan pabrikan di luar kota yang jauh dari tempat konsumennya yang harus membutuhkan sistem distribusi yang mahal itu, kita sekarang balik dengan membuat produksinya ada di tengah-tengah masyarakat, artinya kita mempunyai pabrik-pabrik kecil kita di belakang toko kita yang memproduksi air minum secara lebih efisien dan bahan bakunya yang dibawa dari sumber dari pegunungan untuk diproses di dalam pabrik kecil kita itu. Inilah salah satu contoh daripada details karena kita betul-betul memikirkannya secara original. Demikian juga misalkan contoh teknologi yang kita gunakan. Pada waktu itu banyak isi ulang yang menggunakan teknologi yang saya juga meragukan apakah ini bisa memberikan satu kualitas yang sama dengan kualitas yang dihasilkan oleh pabrikan. Akhirnya kita menemukan aplikasi daripada teknologi ozonisasi yang dipraktekkan di semua pabrikan air minum dan itulah kita dapat mendapatkan kualitas yang sama dengan air minum yang diproduksi oleh pabrikan. Demikian Bapak Ibu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan details daripada bisnis. Kita mengenal tentang bisnis franchise juga mempunyai details yang berbeda juga. Pandangan kita mengenai franchise yang akan kita jelaskan di dalam slide-slide berikutnya. Air minum yang kita produksi juga mempunyai satu yang menjawab kebutuhan masyarakat luas. Agar air minum yang berkualitas terbaik dan yang murah. Ini saya katakan merupakan satu pemikiran yang tidak mudah kita dapatkan, tetapi saya pikirkan bahwa ini adalah menjawab kebutuhan masyarakat yang kita katakan adalah limited edition. Konsep dari Biru adalah menjawab dua kebutuhan masyarakat yang paling utama, yaitu akan kebutuhan air minum yang merupakan kebutuhan utama akan air minum sehari-hari. Yang kedua adalah mempunyai harga dan kualitas yang terbaik sekaligus. Dan harga kualitas terbaik sekaligus inilah yang menjadikan kunci bagaimana kita bisa mencapainya yang tidak mudah dicapai, tetapi Biru berdasarkan riset dan produk yang dikerjakannya dapat memberikannya kepada masyarakat. Dengan satu penawaran yang air minum yang berkualitas terbaik dan harga murah sekaligus ini, masyarakat mulai mencoba dan mereka setelah membuktikannya, mereka dapat menjadi pelanggan-pelanggan yang setia. Dengan air yang murah ini dan juga kualitas yang terbaik, muncul juga penggunaan air minum ini untuk berbagai kebutuhan, misalkan untuk air dapur dan sebagainya. Bapak Ibu, dalam mengerjakan konsep bisnis tersebut, tentu kita juga mempunyai banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berjangka lebih panjang, antara lain bagaimana kita bisa membuktikan kepada masyarakat mengenai apa yang kita kerjakan ini apakah benar atau tidak. Oleh karena itu tadi Pak William mengatakan banyak penghargaan-penghargaan yang kita dapatkan. Sebetulnya itu bukan merupakan satu yang tidak disengaja.
Itu memang kita sengaja untuk menerapkannya karena kita mempunyai satu kesulitan, yaitu bahwa Biru adalah depo franchise depo air minum yang pertama di Indonesia dan mungkin saat ini juga yang satu-satunya, sehingga kita membutuhkan satu konfirmasi apakah yang kita lakukan adalah sudah sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi untuk itu kita biasanya sering memasuki pada lomba-lomba franchise, lomba-lomba bisnis, dan juga sertifikasi untuk membuktikan apakah memang konsep yang kita terapkan ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan tanpa kita salah sasaran begitu. Termasuk kita telah melakukan yang namanya sertifikasi ISO. Di situ kita mengatakan bahwa apakah kualitas yang kita produksi ini bisa memenuhi standar daripada kualitas internasional. Untuk masa depan misalkan kita pikirkan kalau misalkan usaha ini bersifatnya jangkanya panjang seperti kita pikirkan, apakah kalau nanti Indonesia telah memasuki era di mana Indonesia maju, air keran itu bisa sekaligus diminum seperti di negara-negara maju, apakah usaha depo air minum ini tetap akan ada? Ini juga merupakan satu pemikiran yang kita tidak lanjuti dengan satu riset mendirikan satu depo air minum di Amerika Serikat, di Sacramento. Itulah gerai riset and development kita untuk menguji masa depan daripada usaha depo air minum ini. Inilah yang kita katakan sebagai bagian daripada kesenangan saya dan juga kemampuan dari perusahaan dan kita semua yang mengerjakan depo air minum ini untuk membuktikan, untuk menguji, dan kita terus meningkatkan apa yang kita telah dapatkan sampai dengan tahapan ini. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan tentang konsep franchise bagi Biru adalah usaha komersial yang mengelola partnership. Jadi beda dengan kalau kita mengatakan usaha depo air minum isi ulang. Depo air minum Biru itu mengerjakan retail dari air minum yang kita jual sebagai produk. Tapi untuk franchise depo air minum Biru ini adalah usaha yang mengelola partnership. Jadi kita memang mempunyai franchisee saat ini 196, dan 196 itu adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas yang luar biasa karena mereka menyediakan modal dan mereka adalah orang-orang yang berhasil, yang sukses. Dan mereka menjadi partner-partner kita tentu saja merupakan satu yang membutuhkan pengelolaan atau satu yang membutuhkan satu yang membuat mereka merasa nyaman dengan partnership kita. Saya telah menemukan bahwa mengelola partnership yang terbaik adalah dengan membagikan sukses bagi mereka dan rela memberikan sukses itu bagi mereka secara penuh. Itu yang mendasari kita. Saya mempunyai pandangan sejak awal tahun 2006 waktu memulai franchise ini. Pada waktu itu kita menghitung market daripada usaha ini untuk kota Surabaya. Berapa banyak sih usaha depo air minum ini bisa ada di kota Surabaya? Perhitungan saya pada waktu itu menunjukkan ada potensi 50 outlet di Surabaya bila market share kita 5%. Sedangkan saya pikirkan untuk saya pribadi kalau kita tidak menjalankan franchise, 10 outlet itu sudah baik untuk saya pribadi. Jadi pada waktu itu saya memikirkan adanya kelebihan daripada potensi usaha ini. Dan pada waktu kita belajar tentang franchise, saya ditanya oleh coach saya pada waktu itu, Pak Burang, Pak Yanja mau franchise karena alasan apa? Mengapa Pak Yanja mau franchise? Dan itulah yang membuat saya berpikir dan mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan selain franchise. Mengapa banyak orang meragukan untuk masuk ke dalam franchise? Karena alasan yang saya tunjukkan ini. Karena usaha ini adalah usaha partnership. Sedangkan kita tahu kita berpartner dengan seseorang mempunyai potensi untuk konflik, mempunyai potensi untuk berselisih. Dan kalau kita berselisih dengan satu orang mungkin kita masih berimbang ya. Tapi kalau bagaimana kalau misalkan kita sebagai satu franchisor berselisih dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan franchisee. Tentu saja bukan sesuatu yang kita inginkan sebagai seorang pebisnis. Saya katakan bahwa itulah yang menjadikan saya menemukan satu pola kerjasama franchise yang saya bagikan juga kepada teman-teman franchisor yang lain.
bahwa untuk memulai suatu usaha franchise yang mengelola partnership, kita harus mempunyai satu prinsip untuk mau berbagi sukses dan mau memberikan sukses kepada franchisee. Sukses itu adalah hadiah yang saya berikan kepada para franchisee. Tetapi saya juga menginginkan bahwa sukses saya juga tidak akan terkurangin. Kunci yang kedua adalah kita harus melihat pasarnya, apakah pasarnya cukup besar atau tidak. Jadi kalau misalkan satu Surabaya hanya bisa didirikan oleh 2 aja depo air minum, tentu saja saya tidak perlu membagikan kepada para franchisee, karena 2 itu saya sendiri bisa kuasai dan saya bisa kerjakan. Tapi saat ini saya berpikirkan seperti misalkan Surabaya bisa ada ratusan gerai depo air minum biru. Jadi seberapa banyak pun saya membuka gerai itu, saya bisa membagikannya kepada para franchisee. Bapak Ibu, alasan pertama dan utama keberadaan franchise biru adalah untuk berbagi sukses. Itu yang menjadi bagian daripada intisari bagaimana kita bisa bertahan dalam segala situasi, karena franchisee kita adalah franchisee yang happy, franchisee yang kompak, yang bisa bertukar pikiran. Mereka tidak mempunyai raport yang merah dan mereka terpuaskan dengan apa yang kita berikan di dalam franchise tersebut. Untuk itu kita tidak boleh membatasi juga kesuksesan daripada para franchisee. Jadi selalu upaya saya adalah setelah franchisee ini sukses, bagaimana supaya mereka tidak mempunyai batasan terhadap sukses itu. Saat ini misalkan di franchise biru banyak franchisee yang menduplikasi gerainya. Mungkin lebih dari 1/3 atau 30% franchisee kita mempunyai 2 gerai atau lebih. Dan banyak sekali dari mereka yang mengembangkan multiple outlet, sampai ada satu franchisee yang saat ini sudah mempunyai 41 outlet sebagai satu franchisee saja. Sedangkan kita sendiri di kantor atau saya sebagai gerai milik sendiri saat ini sudah mencapai jumlah 118 outlet. Jadi itu yang saya katakan bahwa kita mengerjakan bisnis kita sendiri dengan kesenangan dan kita membagikan sukses juga kepada para franchisee menjadi satu bisnis yang sungguh menyenangkan. Selain itu saya memikirkan juga bagaimana franchisee selain membuka outlet-outlet yang banyak yang bisa sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Bagaimana kita bisa mengajarkan pada mereka untuk mengelola gerai yang banyak itu. Bagaimana mereka bisa investasi di gerai-gerai luar kota, di luar daripada comfort zone mereka yang berada dekat dengan rumah atau di kota mereka sendiri. Bagaimana mempunyai gerai yang ada di luar pulau misalkan itu. Itulah di tempat kita, di gerai kita milik sendiri, tempat kita menggodok prosedur-prosedur dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola bisnis kita dengan menggunakan manajemen. Itu yang kita ajarkan juga kepada para franchisee sehingga mereka tidak mempunyai batasan terhadap kesuksesan mereka. Dan terakhir kita juga telah memperkenalkan kepada mereka satu kaki yang utama juga dari usaha biru adalah usaha properti biru. Kalau tadi usaha retail air minum itu adalah usaha yang menghasilkan cash flow, maka usaha properti biru adalah usaha yang berkaitan dengan usaha aset atau yang berkaitan dengan kapital. Memang uangnya cukup besar, miliaran mungkin, saat ini berkisar antara 800 juta, saat ini mungkin sekitar 2 miliar untuk investasi di properti, dan untuk bangunan mungkin sekitar 300-400 juta begitu. Ya, tapi itulah adalah satu bisnis yang berkaitan dengan bisnis aset. Jadi kombinasi antara bisnis cash flow dan bisnis aset ini merupakan satu yang saat ini menjadi satu tren yang disukai oleh franchisee kita. Bisnis aset mempunyai keuntungan sendiri dan kita membantu mereka untuk memilih lokasi-lokasi dan akan bertumbuh nilainya sehingga dapat menjadi satu yang menguntungkan bagi para franchisee kita, dan kita sebut ini sebagai double deal dari usaha biru. Jadi kalau kita katakan franchisee kita berikan satu kesempatan untuk membangun mesin uang mereka. Jadi mereka mempunyai mesinnya, mereka mempunyai propertinya, mereka mempunyai uangnya, mereka mempunyai cash flow-nya. Itu yang kita katakan berbagi sukses dengan franchisee dan membagikan mereka tanpa batas, dan kalau bisa kita terus berupaya untuk memberikan mereka satu sukses yang lebih besar lagi. Bapak Ibu, franchise adalah usaha yang terus berubah. Karena itu harus terus mengantisipasi perubahan, terus belajar dan beradaptasi. Ini adalah karakter dari sebuah franchise. Karena
kita di perusahaan saat ini terus merekrut ya. Saat ini di kantor telah ada 129 tenaga ahli dari awal kita kembangkan, dan di kantor kalau kita mengamati di job street dan sebagainya selalu dalam kondisi yang merekrut. Mengapa? Karena kita harus terus mengantisipasi perubahan, kita harus menyiapkan infrastruktur, mempersiapkan orang-orang kita, karena setiap kita mengelola franchise dan gerai yang makin banyak kita tidak bisa lagi menggunakan cara berpikir atau cara kerja yang terdahulu. Mengelola 10 gerai yang semuanya bermuara di franchisor tidak sama dengan mengelola 100 gerai, dan mengelola 100 gerai tidak sama dengan mengelola 500 gerai, demikian seterusnya. Demikian juga kapasitas kita yang tadinya saya sendiri bisa melayani franchisee secara hands on, akhirnya harus dikerjakan oleh teman-teman kita menjadi satu tim, menjadi satu perusahaan yang melayani franchisee. Jadi perubahan itu terus-menerus terjadi di dunia franchise, tidak ada yang statis di dunia franchise. Jadi merupakan satu yang harus terus-menerus kita belajar dan terus-menerus kita beradaptasi. Dalam situasi COVID pada saat ini ekstrim, merupakan satu perubahan yang besar sekali. Tapi karena kita sudah sebagai usaha franchise sudah mempunyai ketekunan dalam perubahan ini merupakan satu yang dapat kita atasin dengan satu passionate yang baik dan satu kapasitas kita untuk belajar yang baik. Boleh saya katakan bahwa visi dan misi Air Minum Biru pada saat pandemi COVID-19 ini justru terpenuhi secara maksimal. Jadi kalau kita mempunyai tujuan atau mempunyai visi biru tumbuh memimpin pasar air minum isi ulang melalui penerapan prinsip-prinsip bisnis dan kemanusiaan yang benar, maka kita memenuhi semuanya. Ini biru tumbuh pada saat ini. Di saat COVID bulan Maret, bulan Mei, Juni, pertumbuhan daripada gerai itu bisa mencapai 31-48%. Pada saat ini untuk franchise, pada saat kita tidak bisa bertemu dengan franchisee, ada hambatan untuk berkomunikasi dengan para calon franchisee, terjadi satu stagnasi di dalam perkembangan daripada franchise kita. Tapi kita terus secara maksimal belajar untuk mengantisipasi bagaimana teman-teman yang lain di usaha yang lain, apakah ada teknologi yang lain, apakah ada cara yang lain. Akhirnya kita bisa menemukan yang namanya aplikasi daripada Zoom Meeting untuk kita kemudian bisa cobakan. Ya, saat ini di industri juga telah dicobakan yang namanya Virtual Expo yang kemarin kita cobakan, dan hasilnya ternyata juga dapat baik. Jadi boleh saya katakan sekarang kita mempunyai bincang bisnis dengan menggunakan Zoom Meeting mungkin sama produktifnya dengan kita bila melakukannya di hotel-hotel dengan bincang bisnis yang offline. Demikian juga Expo kemarin yang dilakukan walaupun masih belum sempurna, tetap mempunyai indikasi keberhasilan bagi kita dalam mendapatkan berkomunikasi dengan franchisee dan merealisasikan satu usaha atau kerjasama. Inilah menjadikan satu yang kalau dikatakan apakah ini suatu keberuntungan, mungkin bidang usaha kita mempunyai satu keberuntungan betul, karena memang ada policy-policy daripada pemerintah yang mungkin bisa menyebabkan kita tidak dapat beroperasi. Tetapi yang kita katakan adalah bahwa kalau kita mempunyai satu kecintaan terhadap usaha ini dan kita mempunyai kemampuan terhadap usaha ini, halangan apapun dapat kita atasi. Mungkin membutuhkan waktu beberapa saat, tetapi kalau kita terus bergerak untuk mencari solusinya, maka kita akan dapat mendapatkan solusi tersebut. Di saat ini bisnis ini boleh dikatakan muncul pada saat krisis moneter di tahun 1998. Dan pada saat sekarang ini COVID-19 selain krisis dari kesehatan juga muncul yang namanya krisis moneter. Dan usaha ini adalah usaha yang dapat bertahan di dalam kedua krisis ini dan berkembang dengan baik sekali. Karenanya kita juga menerimakan satu paket daripada kesuksesan yang diterima adalah amanah untuk berkontribusi bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Kita tahu bahwa apabila kita yang mempunyai satu usaha yang sudah bisa berjalan baik pada saat seperti ini mempunyai satu paket tugas bahwa kita juga tidak bisa memikirkan tentang diri kita sendiri. Dan inilah menjadikan satu yang
kegairahan baru di kantor kita, walaupun itu mempunyai satu yang situasi yang sangat real. Artinya kita di kantor juga harus menerapkan protokol yang baik di proyek-proyek juga demikian, dan terutama khususnya di teman-teman kita yang di gerai, yang berhadapan dengan berbagai macam customer, itu juga mempunyai satu risiko-risiko untuk terpapar oleh COVID. Karena itu kita terus katakan bahwa kita tetap menjalankan usaha ini dengan satu menjalankan protokol yang baik, tetapi kita juga harus tetap memikirkan bagaimana kita menjalankan usaha ini bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Kita di Biro telah mencanangkan sejak tahun 2019 nanti sampai tahun 2028 untuk kita mengembangkan usaha kita dari 300 gerai menjadi 2.500 outlet. Dan itu menjadi satu yang kita canangkan untuk membangkitkan semangat bagi kita semua yang berada di Biro untuk bisa mencapai target-target itu. Awal-awal target tahun 2019 kita telah memenuhi target untuk pertumbuhan 100 outlet, dan pada tahun 2020 ini kita mempunyai target 137 outlet. Saat ini telah tercapai 60%-nya dan kita sedang menuju untuk merealisasikannya dengan upaya yang maksimal. Tapi kita tetap optimis mau dengan target tersebut, karena itulah bagian daripada apa yang kita ingin berkontribusikan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Teman-teman, kita tahu Pak Jokowi, Presiden kita, mengatakan bahwa apa yang kita hadapi saat ini adalah peperangan melawan COVID dan juga pelemahan ekonomi dunia. Dan ekonomi itu adalah melingkupi daripada COVID-19. Karena tanpa ekonomi yang kuat, bagaimana kita bisa berperang melawan COVID-19. Untuk itulah apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang bisnis adalah kita harus mengkalkulasi risiko baik-baik, tidak hanya memikirkan tentang bahwa oke, COVID ini adalah 100% risiko, tapi kita betul-betul mempertimbangkan apakah COVID ini mempunyai risiko betul dan bagaimana risiko itu bisa kita hadapi untuk kita tetap jalankan ekonomi kita melalui protokol-protokol kesehatan yang berdasarkan kalkulasi risiko yang baik. Bagaimana masa depan daripada usaha-usaha yang mempunyai kesulitan, kita terus mempelajari situasi ekonomi kita, misalkan dengan menggunakan marketing pivot, yang tadi saya berikan contoh, bagaimana Biro menggunakan Zoom marketing untuk menjangkau komunikasi dengan para franchisee kita. Ini bukan sesuatu hal yang baru, banyak teman-teman kita telah melakukannya. Bagaimana kita melakukannya di bisnis kita sendiri, tentu merupakan satu yang akan memberikan satu pengharapan baru bagi komunikasi kita dengan calon-calon pelanggan kita, bahkan mungkin effort-effort pemasaran kita sendiri. Yang muncul juga adalah kita sadari adanya low touch ekonomi, di mana banyak dari pelanggan-pelanggan kita yang tidak ingin bertemu muka atau tidak ingin bersentuhan. Bagaimana kita melayani pelanggan ini tentu saja perlu kita pikirkan, dan di Biro kita juga memikirkan ini dengan sangat serius dengan berbagai macam research yang kita kembangkan di level franchisor. Apabila ini telah mempunyai tingkat keberhasilan yang baik, barulah kita akan teruskan itu kepada para franchisee. Demikian yang kita bisa paparkan, Pak William. Mungkin kita bisa masuk kepada sesi tanya jawab ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Yance. Luar biasa sekali Pak. Berarti memang franchise Depo Air Minum Biru ini proven. Karena sudah terbukti Pak Yance bikin dulu dari pilot project 1, 2, berkembang terus hingga saat ini 118 outlet milik sendiri. Berarti yang milik franchisee ada 394 outlet. Betul Pak. Luar biasa Pak. Dan saat ini Pak, pertanyaan yang sudah masuk ke tim Connectpedia ini banyak sekali Pak. Banyak sekali nih yang mau bertanya. Saya sampai bingung nih. Sebentar, saya bacakan dulu yang pertama, pertanyaan dari Bapak Rudi Irwansyah dari Medan. Menjadi waralaba depo air minum pertama dan terbesar di Indonesia pasti nggak mudah. Dengan 500 lebih outlet. Konsep Bapak membantu kesuksesan orang lain ini sangat mulia. Nah, untuk di Sumatera Utara khususnya Medan, apa sudah ada Pak? Syarat-syaratnya itu apa aja untuk menjadi franchisee? Terima kasih. Salam Games Changer dari Pak Rudi Irwansyah Medan. Pak Yance mau langsung dijawab apa saya bacakan dua lagi? Boleh Pak Rud, Pak William boleh di situ.
bacakan beberapa aja, nggak apa, dua lagi ya sekaligus ya. Oke, jadi 3 dijawab ya Pak. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dea. Menurut Pak Yance, apakah masyarakat juga mempertimbangkan brand untuk memutuskan konsumsi airnya? Iya. Ini mungkin maksudnya kan ya tinggal diminum gitu Pak ya. Pertimbangan brand bagaimana? Kemudian satu lagi Pak. Bapak Alan Dharma Saputra. Pak Yance, saya pengusaha kuliner yang ingin franchise-kan bisnis. Bagaimana cara memulainya ya Pak? Mohon kasih tips-tipsnya. Wah ini kayaknya perlu sesi coaching khusus ini, 2 jam ini. Iya. Oke, saya jawab ya. 3 pertanyaan Pak, silakan Pak Yance. Iya, Pak Rudi, mengenai syarat franchise sebetulnya Bapak nanti bisa masuk ke dalam yang namanya konteks marketing kita ya, karena di situ mungkin akan bisa dijelaskan. Cuma saya ada warning sedikit tentang franchise. Kembali lagi, franchise itu membutuhkan satu modal, satu dana. Jadi seringkali kita katakan apakah kecukupan dananya sudah ada belum? Karena modal kita adalah lokasi, selain juga adalah satu paket startup yang kita siapkan seharga kurang lebih 500 juta. Kita membangun pabrik dan juga membangun toko retail. Jadi kecukupan modal itu merupakan satu yang wajib dan saya tidak bisa bantu di sana. Tapi kalau memang sudah ada itu, ada minat nggak terhadap franchise tersebut? Coba datang dulu pertama kali ke gerai, karena disitulah dapatkan gambaran yang penuh. Kalau misalkan tidak bisa datang secara langsung, saya pikir bisa mempelajarinya di website kita. Ya, dari situ Bapak Ibu, Pak Rudi ya, di www.airminumbiru.com. Kemudian melihat apakah ini suatu usaha yang betul-betul saya inginkan, karena memang usaha depo air minum ini adalah usaha yang sifatnya jangkanya panjang dan memang mempunyai satu karakter tersendiri. Antara lain yang tadi itu ya, apakah kita bisa berpartner, apakah kita bisa bekerja sama dengan franchisor, ketaatan kita apakah ada, ataukah saya selalu orang yang sifatnya kreatif, yang maunya selalu berganti-ganti cepat bosan begitu ya. Usaha ini adalah usaha yang sifatnya jangka panjang, jadi mempunyai karakter-karakter tertentu, dan kalau Bapak memasuki ke dalam usaha biru, tentu saja kita akan banyak berbicara tentang itu dan dalam studi kelayakan nanti. Oke, jadi silakan Bapak kontak dengan marketing kita melalui website kita di airminumbiru.com ya. Untuk budaya brand apakah penting di air putih? Itu yang menjadi tujuan utama kita, Bu. Kenapa kita mempunyai merek biru, ya? Dan kita kembangkan merek kita ini dengan kuat sekali. Semua pengalaman daripada konsumen kita terhadap produk dan layanan kita itu tertuang di merek yang namanya biru tersebut. Jadi kenapa? Karena memang untuk air minum, air putih itu sulit sekali membedakan satu produk dengan produk yang lain. Kalau misalkan itu kita punya beberapa macam merek air dalam kemasan, kemudian juga ditambahkan air minum biru misalkan, yang air bakunya diambil dari daerah yang kurang lebih sama, misalkan di Surabaya ini ada daerah Pandaan, daerah Prigen begitu ya, ditaruh di gelas kosong, tidak tanpa identifikasi merek, apakah kita bisa menebak ini air yang mana yang biru, yang mana yang merek tertentu gitu. Akan sulit sekali. Jadi merek di usaha air minum ini adalah satu yang paling utama sebagai identitas utama, karena itu kita memang semua effort kita bertujuan untuk menerjemahkan apa preferensi daripada pelanggan kita menjadi satu pengenalan akan merek. Dan usaha franchise ini sebetulnya mempunyai satu keuntungan, yaitu mengusung merek itu bersama-sama. Jadi walaupun Bapak Ibu mempunyai satu outlet, tapi outlet itu mempunyai merek biru. Merek biru itu tidak hanya didukung oleh satu outlet, tapi oleh 500 outlet dan oleh franchisor yang melakukan berbagai macam effort, teknologi, promosi dan sebagainya untuk memperkenalkan merek itu kepada pelanggan dan menetapkan standar-standar yang ketat sehingga merek itu tetap terjaga secara kualitasnya, sehingga persepsi pelanggan tetap baik kepada merek tersebut. Itu yang menjadi keuntungan daripada bergabung dengan biru. Jadi beberapa tempat di mana biru sudah dikenal, begitu Bapak Ibu membuka outlet, secara otomatis tidak lama akan mempunyai pelanggan yang cukup banyak. Pada saat awal-awal begitu ya, langsung diserbu oleh pelanggan karena mereka sudah kenal dengan merek biru dan mereka yakin dengan kualitasnya. Pak Alan, mengenai bisnis kuliner, bagaimana memfranchise-kannya, apakah mempunyai tips-tipsnya?
saya kembalikan tekankan pada itu ya, apakah betul-betul Pak Alan ini inginkan bisnis kuliner ini karena memang mempunyai satu minat yang serius, suka sekali, senang sekali dengan kuliner, dan apakah betul Pak Alan ini mempunyai satu kemampuan untuk mengolah bisnis kuliner ini, mengutik-ngutiknya ya. Saya mempunyai anak yang suka membuat cupcakes ya, cupcakes. Dia seorang putra ya, tapi dia sudah mempunyai bukunya sendiri juga pada usia dia 17 tahun ya. Saya kalau melihat dia membuat kue itu adalah justru pada saat dia capek-capeknya misalkan belajar, dia membuat kue itu. Buat saya, kalau saya sudah capek, saya membuat kue itu, ya saya tidak mau lah ya. Saya udah capek belajar, kemudian buat kue yang membuat saya berkeringat dan panas dan sebagainya gitu. Tapi buat dia itu merupakan satu hiburan, sesuatu yang dia sukai. Jadi itulah yang saya katakan sebagai passionate. Kalau kita sudah hobi, kalau kita sudah senang, tidak ada capeknya Pak. Jadi menghadapi satu yang kesulitan, kita anggap itu sebagai tantangan yang menyenangkan. Disitulah kita sebagai game changer bisa menemukan dan menemukan solusi dan mengatasi berbagai macam permasalahan ya, karena kita mempunyai passionate di situ. Dan kalau kita memang menyukainya, kita mau belajar, dan belajar itulah kita mempunyai kapasitas, kemampuan. Anak saya membuat kue sejak usia muda sekali, dan dia kalau berjalan di mobil gitu, dia lihatnya tuh video-video membuat kue ya. Banyak sekali exposure dia tentang teknik-teknik untuk membuat kue dan sebagainya, yang orang lain pada usianya seperti dia tidak bisa menyamai apa yang dia dapatkan. Dia mempunyai kapasitas, mempunyai kapabilitas yang melebihi daripada umum orang yang seusia dia. Ya, disitulah kemampuan itu bisa membuat dia mempunyai problem solving dan mempunyai kreativitas yang lebih unggul daripada orang yang lain, sehingga dia bisa menjadi game changer kalau menghadapi kesulitan-kesulitan seperti dalam era COVID pada saat ini. Itu ya Pak, yang menjadi satu checklist bagi Bapak, apakah Bapak mempunyai minat ya betul dan mempunyai kesenangan. Jangan memikirkan tentang uangnya Pak. Oh enak ya kalau bisnis kuliner saya dapatkan uang yang banyak. Itu bukan merupakan satu alasan yang baik untuk memulai bisnis franchise Pak. Oke, thank you Pak Yance. Terima kasih juga untuk Pak Rudi, Bu Dea, Pak Alan. Pak Yance, saya lanjut ke penanya berikutnya ya Pak. Iya Pak. Ada dua, Pak Rizky dan Bapak Ivan. Pak Rizky dulu. Selamat pagi Pak Yance. Ini semangat pagi. Apakah boleh sharing Pak, mungkin kegagalan yang pernah Pak Yance hadapi ketika melakukan franchise biru ini hingga akhirnya bisa menjadi bisnis yang besar? Bagaimana menghadapi kesulitan tersebut? Thanks. Lalu satu lagi dari Bapak Ivan. Nah, ini franchise Bapak nih. Pak Yance, saya salah satu franchise biru. Bagaimana strategi untuk memanage gerai dengan lokasi yang berjauhan atau bahkan di luar kota? Nah, ini kayaknya masih belum puas Zoom minggu lalu dengan Pak Yance ini Pak. Iya. Ditanyain sekarang ini Pak. Gimana? Silakan Pak Yance. Saya jawab dari situ ya Pak. Pak Rizky ya, untuk kegagalan di franchise itu, para franchisee bergabung dengan satu franchise itu pasti tidak mengharapkan satu kegagalan ya Pak. Karena itu kegagalan adalah semuanya miliknya franchisor. Kita melakukan banyak sekali uji coba seperti yang kita lakukan di Amerika, misalkan di Sacramento itu adalah satu R&D skala yang cukup masif Pak, karena di situ kita membuka satu depo air minum ya di negara seperti Amerika tersebut dengan berbagai macam perizinannya dan berbagai macam investasi, lokasi, berbagai macam kesulitan yang kita hadapi karena kita berada di overseas begitu ya. Ada banyak kesulitan Pak, kalau boleh saya katakan di sana masih belum make money, masih belum bisa menemukan tata caranya bagaimana bisa membuat gerai tersebut menguntungkan. Tapi tentu saja kita dalam melakukannya tidak ngawur, karena dengan prinsip-prinsip bisnis tadi seperti misalnya menggabungkan antara bisnis cash flow dan bisnis aset, itu kita mempunyai satu pengamanan yang baik bahwa mungkin cash flow saya tidak baik tetapi aset saya baik. Jadi secara kombinasi kedua bisnis tersebut tidak ada kerugian yang kita tidak hitungkan begitu. Jadi bisnis adalah tentang calculated risk kan. Jadi risikonya sudah kita kalkulasikan. Bagaimana situasinya seperti misalkan pada saat sekarang COVID, gerai kita di Biru Water Store itu kita tutup Pak sementara.
Kita tutup sebentar ya, sambil menunggu situasi COVID ini. Karena apa? Karena pekerjanya tidak mau bekerja. Ya, mereka banyak kan mendapatkan subsidi dari pemerintahnya, lebih baik saya di rumah. Saya tidak bekerja, saya dapatkan uang dari pemerintah juga. Jadi untuk itu ya kita berhentikan aja, tidak apa-apa, istirahat di sana. Nanti kalau memang waktunya sudah kondusif, kita akan mulai lagi. Itu adalah apakah suatu kegagalan? Buat saya bukan. Tapi satu R&D, satu research and development yang memang mempunyai tingkat risiko untuk kita terus olah, untuk kita terus ulik ya. Ada misalkan konsep biru, banyak yang katakan, Pak, kenapa enggak boleh kita ruko, kita bagikan, kita pakai sebagai depo air minum biru? Iya, karena kita belum mendapatkan satu konsep ruko yang berhasil. Apakah Pak Yance sudah melakukannya? Ya, saya sudah melakukannya. Dan saat ini saya masih belum puas dengan hasil bahwa ruko itu untuk usaha depo air minum. Mengapa? Karena parkirnya tidak cukup, Pak. Usaha ini membutuhkan parkir yang cukup, ya, dan tempatnya, ruangnya terlalu sempit. Sedangkan kita mempunyai keramaian yang bisa ratusan orang, ya, bahkan di gerai kita ada yang mencapai 1000 galon, 1200 galon per hari. Bisa dibayangkan bagaimana keramaiannya. Lah kalau kita punya satu toko yang kecil dengan pelanggan yang demikian banyak yang datang, kita tidak melakukan delivery, otomatis pelanggan yang datang. Bagaimana kita bisa menguntungkan usaha semacam itu, ya? Tapi tetap kita cari, dan saya mempunyai beberapa tempat depo air minum yang ukurannya kecil-kecil, ya, sebagai eksperimen. Dan kita beli lokasi itu dan kita lakukan, dan bukannya suatu yang gagal, tapi tidak optimal untuk kita bisa tawarkan kepada franchisee sehingga franchisee bisa terpuaskan dan menjadi satu usaha yang sukses. Begitu ya Pak, jadi banyak sekali, jangan khawatir, tapi itu semua ada di ranah dari franchise store dan biasanya melakukan eksperimentasi itu di gerai-gerai sendiri. Nanti setelah itu menjadi satu yang sukses, baru kita terapkan kepada franchisee. Banyak upaya-upaya marketing, effort marketing juga kita cobakan dulu kepada gerai milik sendiri. Kalau misalkan berhasil baik, barulah kita terapkan kepada franchisee, sehingga franchisee itu mempunyai tingkat keamanan yang baik. Ya, dan kita jamin untuk mereka satu praktek-praktek bisnis yang sudah teruji, yang sudah proven. Untuk Pak Ivan, terima kasih telah bergabung di sini ya Pak Ivan. Untuk lokasi yang berjauhan itu memang merupakan satu kompetensi dari franchisor. Memang kalau memang seperti itu kita bisa support Pak, karena kita mempunyai kapasitas untuk mengajarkan itu. Kita sudah mempunyai istilahnya standarisasi SOP-nya, misalkan bagaimana sih mengelola bisnis yang jumlahnya banyak, bagaimana sih mengelola bisnis yang ada di luar kota, di luar pulau dan sebagainya. Jadi silakan saja kalau memang tertarik nanti memikirkan untuk pengembangan di luar kota. Menarik Pak, seperti kita misalkan waktu Cirebon baru dibuka tol Cipali itu, saya sudah katakan Cirebon bakalan berkembang dengan baik sekali, tapi saya tahu bahwa karena Cirebon baru dibuka, properti di sana tidak terlalu mahal. Dan saya masih bisa menemukan pada waktu awal-awal itu properti yang di luaran itu bisanya 1 miliar, 1,5 miliar, di Cirebon bisa 600 juta bisa dapat Pak, satu properti yang bagus sekali yang kita awali pada waktu itu. Jadi itulah opportunity kita untuk mengembangkan usaha ini di luar kota atau di luar pulau. Ya, saat ini kita juga mengembangkan gerai-gerai di Pontianak, di Manado, itu merupakan satu opportunity yang luar biasa di Indonesia. Indonesia dengan usaha franchise itu merupakan satu yang ideal sebetulnya, karena bentangan daripada negara kita dan penduduknya yang 275 juta tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itulah lahan tempat kita bekerja di dunia franchise Indonesia. Pak William, makasih. Luar biasa Pak Yance, dan saya sendiri pribadi Pak mendoakan untuk target 2028 Pak. 2028, sorry. 10 tahun Pak. Ya. Tetapkan 2018 ke 2028 2.500 outlet. Amin Pak, itu kita berjuang ya. Dan satu hal Pak yang saya garis bawah, bahwa di saat krisis COVID-19 ini justru visi dan misi dari Biru terpenuhi dan Biru bertumbuh maksimal ya Pak ya. Betul Pak, ya kita upayakan semaksimal yang kekuatan kita. Jadi saya mempunyai prinsip bahwa do your best, ya, lakukanlah yang terbaik. Sebab dengan kita menempatkan kita punya visi di depan itu kita bisa tergerak maju. Banyak orang khawatir apakah nanti visi saya itu kalau tidak tercapai bagaimana? Tidak usah khawatirkan itu. You do your best, ya, dan selalu berserah kepada Tuhan juga, berupaya yang terbaiknya. Disitulah kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada kita tidak punya mimpi, kita tidak punya goal. Jadi jangan takut untuk goal dan jangan malu kalau misalkan
Pak ternyata 2.500 tidak tercapai Pak, hanya tercapai 2.300. That is very good, you know. Apa yang kurang dari 2.300, oke? Daripada Anda tidak bermimpi dan jalannya hanya di 10 outlet, 20 outlet, 30 outlet, oke? Jadi jangan takut untuk bermimpi dan lewati mimpi itu dengan kerja keras, kerja yang senang begitu ya, dan terus belajar di situ. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk bermimpi, dan kita seriusi mimpi kita untuk kita bisa merealisasikannya tentu saja. Ya. Ini sebenarnya Pak Yance, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tetapi waktu yang tidak mengizinkan kita Pak, karena kita juga dibatasi, masih ada sesi berikutnya. Bapak Ibu para hadirin, saya mohon maaf untuk yang pertanyaan yang belum bisa disampaikan ke Pak Yance. Namun Pak Yance, saya sendiri menggarisbawahi ada dua tadi pada saat Bapak menjawab pertanyaan, bisnis itu pasti memiliki resiko. Tetapi kita bisa mengukur resikonya itu. Dan satu lagi Pak yang luar biasa adalah sebagai game changer, kita melihat kesulitan itu sebagai tantangan yang menyenangkan. Kesulitan sebagai tantangan yang menyenangkan. Itu karena memang passionate Bapak di bidang ini. Pak Yance boleh diberikan conclusion Pak, singkat aja dari Pak Yance untuk para hadirin. Silakan Pak. Ya Bapak Ibu, di dunia franchise memang kita mempunyai perbedaan adalah kita mempunyai followernya, atau di belakang kita buntutnya banyak para franchisee kita, ya. Dan para franchisee mengharapkan risiko yang serendah-rendahnya karena itu mereka masuk ke dalam industri franchise. Untuk itu franchise sebagai franchisor kita memang telah disiapkan demikian, mempunyai satu industri yang memang betul-betul teruji secara risiko, dan betul-betul kita kalau memang mau berpartner dengan banyak orang, tentu saja kita mempunyai kesenangan dalam menjalankan usaha ini dan punya kemampuan. Jadi kalau Bapak Ibu memang berada di dalam satu bisnis franchise yang berkembang baik dan memang kompeten dan mempunyai passionate di bidang itu, jangan ragu ya, dan masuklah ke dalam itu untuk menjadi satu yang memperkuat usaha franchise tersebut dengan semangat yang sama. Saya kira itu Pak William. Terima kasih banyak Pak Yance Wongso, CEO dan founder franchise Biru Waralaba, depo air minum pertama dan terbesar di Indonesia. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, demikian pemaparan materi dan Q&A dari sesi ini, yaitu Game Changer in Franchise Business. Saya William Renaldo undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan mari kita bersama menjadi game changer.